桜子さん。楽しませてもらう。Dalam aksinya memberantas kejahatan yang dilakukan makhluk tak dikenal, Godai tidak serta-merta mudah untuk mengalahkan mereka. Apalagi jika terkait dengan misteri kekuatan Kuga, ia selalu meminta bantuan Sakurako untuk menemukan cara membangkitkan kekuatannya. Namun dari semua data teks kuno yang ia dapatkan, belum sepenuhnya untuk mengungkap misteri terbesar dari kekuatan sejati sang kesatria Kuga. Hore! Dimulai dari Sakurako yang melanjutkan terjemahan teks kuno dari data yang telah ia kumpulkan. Yang untuk terjemahan kali ini, sepertinya ia menemukan sesuatu yang sangat serius pada terjemahan tersebut. Sakurako-san? Di kedai pore-pore, selesai berlibur untuk menghilangkan kesedihannya karena kehilangan sang guru, Nana kini kembali untuk membantu pamannya. Sementara itu, Godai yang mencari Sakurako untuk mencari tahu terjemahan tentang kesatria Kuga yang berkaitan dengan sengatan listrik yang ia alami belakangan ini, ia tidak bertemu dengannya. Karena Sakurako sedang pergi, yang Jin sendiri tidak mengetahui entah kemana, yang kini Sakurako terlihat mengkhawatirkan tentang sesuatu yang besar. Di markas besar kepolisian, berdasarkan penyelidikan Ichijo pada insiden sebelumnya, kini telah dikonfirmasi bahwasannya para makhluk tak dikenal bisa menggunakan bahasa manusia. Serta motif pembunuhan mereka yaitu tentang sebuah permainan. Namun untuk pergerakan yang dilakukan si nomor 3 yang bolak-balik terbang dari Tokyo ke Nagano, nampaknya pihak kepolisian belum bisa memastikan motif yang dilakukannya. Di lain tempat, di sekitar Gunung Kurogatake, diperlihatkan Goma yang mendapatkan artefak misterius yang dimana artefak tersebut muncul dari dalam tanah. Di kediamannya, Tsubaki yang tertarik dengan Sakurako, ia nampak antusias akan kedatangannya. Namun kedatangan Sakurako hanya untuk memastikan tidak ada perubahan kekuatan pada kondisi Godai saat ini. Tsubaki sang ahli diagnosa, berdasarkan analisanya selama ini, belum ada perubahan pada batu amadam. Selesai dari kediaman Tsubaki, meskipun sudah diketahui hasil dari analisanya, Sakurako masih saja merasa ragu. Setelahnya ia menaiki sebuah kereta, yang secara kebetulan Garima menaiki kereta yang sama, dan terlihat ia membawa benda misterius yang mengeluarkan asap. Lagi-lagi time skip, sebelum episode ini rupanya Grongi yang muncul nomor 35. Dan jumlah korban dari semua insiden hingga saat ini yaitu telah mencapai 1389. Untuk meminimalisir jumlah korban, pihak kepolisian tidak punya pilihan lain selain menyerang langsung markas mereka. Dan petunjuk terbesarnya adalah jejak terbang misterius si nomor 3. Yang mereka asumsikan si nomor 3 terbang menuju tempat si nomor 0, yaitu sang pimpinan para makhluk tak dikenal. Dari sini Ichijo menduga bahwa si nomor 0 adalah si wanita yang bertato mawar. Dugaan tersebut muncul ketika ia pertama kali melihatnya sedang menghukum si nomor 3. Yang pasti ia mengambil kesimpulan bahwasannya wanita tersebut merupakan sosok pemimpin sekaligus bagian penting dari kelompok mereka. Hai. Di tempat lain, Garima akan memulai Gegerunya. Ia satu-satunya Grongi kelas menengah yang tersisa sekaligus yang terkuat dari kelompok Mi. Dan terlihat ada Grongi lainnya yang membawa papan penghitung yang sepertinya ia bertugas untuk menghitung Linto yang terbunuh dalam permainan Gegeru. Kemudian datang si Bada untuk memastikan pada Baruba bahwa permainan final akan segera dimulai oleh kelompok Go. Garima yang tak mau ketinggalan, ia akan segera menyelesaikan Gegerunya yang ketika ia berhasil, ia akan segera menjadi bagian dari anggota Go. Kemudian ia memberikan benda misterius pada Baruba yang ia gunakan ketika memasuki kereta, yang sepertinya benda tersebut sudah tidak ia gunakan dan Gegeru pun dimulai dengan target membunuh 288 Linto dalam waktu 18 jam.
Untuk meminimalisir jumlah korban, kini pihak kepolisian membuat pengumuman kepada semua masyarakat serta memberikan nomor darurat bahwa kini pihak kepolisian bekerjasama dengan nomor 4 ketika terjadi insiden makhluk tak dikenal. Di sisi lain, di tempat Tsubaki, Godai sedang melakukan pemeriksaan. Tsubaki mengatakan Sakurako mengkhawatirkannya karena sensasi listrik yang belakangan ini terjadi padanya, yang sepertinya sensasi tersebut berawal dari alat bantu kejut pasca pertarungannya dengan nomor C26. Beralih ke Shigarima, dari sekian permainan Guronggi yang hanya menggunakan kemampuannya, kali ini berbeda. Gegeru dimainkan dengan menggunakan senjata, yang dimana sasaran senjata ini ia gunakan untuk menebas leher si korban. 振り向くな。 Sakurako kali ini menemui Ichijo. Ia terlihat begitu mengkhawatirkan Godai yang pada kondisi saat ini kekuatannya sangat dibutuhkan untuk membantu para polisi memberantas kejahatan makhluk tak dikenal yang setiap kemunculannya semakin kuat. Namun pihak kepolisian sebenarnya tidak terlalu bergantung pada Godai. Meski Sakurako masih belum menemukan jawaban yang jelas soal terjemahannya, akan tetapi ia merasakan firasat buruk pada terjemahan tersebut. Kemudian Sugita mengabarkan pada Ichijo makhluk tak dikenal kembali muncul. Godai mengetahui berita tersebut, ia pun segera menuju ke lokasi keberadaan Shigarima yang dengan santainya membawa senjata dan membunuh Linto yang menjadi targetnya, karena ia terlihat mencium aroma dari para korbannya. Kemudian muncul Guronggi lainnya dari anggota Go dan memegang sebuah artefak yang rupanya Gegeru mereka akan dimulai ketika Goma kembali ke Tokyo, karena di episode sebelumnya sepertinya masih kurang satu buah artefak yang dimana artefak tersebut telah ia dapatkan. Godai yang mencurigai sosok Garima sebagai makhluk tak dikenal, ia pun berubah dan pertarungan pun dimulai. おう、ガリマズ。 Di hadapan Garima, kekuatan kuga merah rupanya sangatlah lemah. Oleh karena itu, ia pun merubahnya ke wujud Titan Form, dan lagi-lagi sensasi listrik pun kembali terjadi. Di sisi lain, Sakurako kembali membaca teks kuno yang membuatnya khawatir akan kondisi Godai, yang rupanya arti terjemahan tersebut yaitu ketika air mata suci mengering, kesatria yang luar biasa akan muncul bagai petir. Kemudian pada bagian terakhir yang sepertinya pada bagian ini yang membuat Sakurako merasakan firasat buruk, yang artinya matahari akan ditelan kegelapan. Dari artian ini, mungkinkah kesatria tersebut memiliki kekuatan dahsyat yang mampu mendatangkan kegelapan pada dunia? Lantas siapakah kesatria itu atau hanya Godai seorang? Kembali ke pertarungan, Godai yang kini bisa menggunakan Goram, mereka kemudian menggabungkan kekuatannya. Rupanya Shigarima mampu bertahan dari kekuatan Trigoram, yang kemudian ia pun kabur. Saking kuatnya Guronggi ini, bahkan Goram kembali dibuatnya menjadi serpihan batu, yang padahal energi kekuatan ledakannya mampu meledakkan sebuah truk pada insiden makhluk nomor 24. Dari pertarungannya barusan, kini Godai mampu mengontrol kapan sengatan listriknya akan muncul. Kemudian ia memutuskan untuk pergi ke tempat Enokida untuk melakukan sesuatu. Sementara Ichijo akan menangani serpian batu dari si Goram. Kemudian datang Sugita. Dari insiden makhluk nomor 36 ini, ia tidak mendapat petunjuk apapun dari beberapa TKP. Namun menurut Ichijo, dari semua insiden makhluk tak dikenal yang biasanya membunuh manusia dalam satu lokasi, baru kali ini yang anehnya beberapa orang tidak terbunuh, yang sepertinya ada aturan khusus pada permainan yang satu ini. Kemudian Tsubaki mengabarkan berdasarkan hasil otopsi dari korban nomor 36, Tsubaki asumsikan sepertinya para korban tidak mengetahui bahwa mereka sudah mati sebelum mereka sadar bahwa mereka dibunuh, karena sepertinya pada saat Shigarima selesai menebas leher dari korbannya dengan katana sabit yang begitu tajam, ia selalu mengatakan jangan menoleh ke belakang. Hal ini tentunya menyadarkan para korban, hingga saat menoleh mereka pun tewas dan seketika itu terhitung sebagai korbannya. Beralih ke Sakurako yang sedari tadi terlihat serius, kini ia pun akhirnya tersenyum oleh Godai yang berusaha menghiburnya. Kemudian Sakurako menunjukkan terjemahannya, yang setelahnya Godai berasumsi dengan mengartikan satu kalimat, yaitu hanya pada bagian kesatria yang muncul bagai petir, yang menurutnya maksud dari artian ini adalah perubahan wujud kuga yang secepat kilat. Dan sepertinya pada bagian lainnya tidak ada hubungannya dengan sengatan listrik yang ia rasakan. Mendengar hal tersebut, Sakurako akhirnya merasa sedikit lega dan ia pun kembali tersenyum.
Dari beberapa korban yang telah dianalisa, 16 korban diantaranya membawa pemantik yang sama. Kemudian terlihat sebuah alamat toko pada pemantik ini dan mereka pun segera menuju toko tersebut. Di tempat lain, Garima yang terluka, ia diharuskan kembali melanjutkan kegerunya karena waktu permainan sudah hampir mencapai batasnya. 黙って見ていろ。 Sakuraku yang kini sudah mulai pulih dari kecemasannya, ia pergi ke perpustakaan untuk mencari beberapa buku sebagai bahan risetnya. Beralih kembali ke Ichijo yang menanyakan pemantik tersebut pada sebuah toko yang menjualnya, yang dimana pemantik ini merupakan hadiah promosi yang dibagikan di pintu masuk stasiun Ochanomizu. Berdasarkan data hasil identifikasi, sepertinya ada 11 korban yang ditemukan di sebuah jalur Sobu di sekitar stasiun tersebut, yang dimana semua korbannya memiliki pemantik yang sama. Kemudian mereka melanjutkan penyelidikan. Di lain tempat, Garima kembali memulai aksinya. Di sini terlihat ia melewati dua linto yang rupanya mereka bukanlah target mangsanya. Yang dimana target sebenarnya adalah seorang wanita yang jika dilihat di scene sebelumnya, ia adalah wanita yang berada dalam satu gerbong kereta yang sama dengannya. Sementara itu, penyelidikan masih berlanjut dengan mendatangi salah satu kerabat korban, yang padahal si korban menaiki jalur kereta yang berbeda, namun karena ia sempat menaiki jalur kereta Sobu, maka ia pun menjadi korban makhluk nomor 36. Lagi-lagi korban dengan jalur kereta yang sama. Hal ini diperkuat ketika ada laporan dari Sakurai yang mendapati seorang saksi mata dari salah satu korban, yaitu si pria ini, yang melihat tersangkanya seorang wanita, dan lagi-lagi si korban sepertinya menggunakan kereta jalur Sobu, karena terlihat Sakurai menemukan sebuah pemantik. Dari sini Ichijo mengambil kesimpulan serta melaporkannya pada pimpinan dan terungkap bahwa seluruh korban menggunakan kereta jalur Sobu dari stasiun Ochanomizu. Berdasarkan keterangan saksi mata, nomor 36 naik di kereta yang sama dan meninggalkan aroma layaknya parfum agar bisa melacak keberadaan si korban. Jika kembali ke scene sebelumnya, fakta tersebut terbukti kebenarannya ketika Baruba mencium aroma dari barang misterius yang digunakan si Garima. Bisa dikatakan barang tersebut merupakan sebuah parfum sebagai penanda untuk para mangsanya, karena ia memiliki kemampuan untuk mencium aroma yang telah menyatu dengan tubuh si korban. Dari beberapa korban yang terbunuh, jika dilihat secara detail, mereka memang berada pada satu gerbong kereta yang sama. Kembali ke cerita, Sakurako yang selesai melakukan aktivitasnya di perpustakaan, ketika barang-barangnya terjatuh, ia juga terlihat memiliki sebuah pemantik. Ini menandakan Sakurako sempat menaiki kereta jalur Sobu, karena pada scene sebelumnya terlihat jelas ia menerima sebuah pemantik sebelum ia menaiki kereta, dan Garima berada satu gerbong dengannya, dan dipastikan ia adalah korban selanjutnya. Beralih ke Godai yang meminta Enokida untuk membantunya menyiapkan sebuah tempat khusus yang dimana tempat tersebut akan ia gunakan untuk eksperimen perubahan wujudnya. Karena pada perubahan kali ini sepertinya ada sebuah peningkatan pada kekuatannya yang berhubungan dengan sengatan listrik, dan sepertinya ia pun berhasil menguasainya. Kini pihak kepolisian telah menyebarkan berita secara rinci kepada seluruh masyarakat terkait insiden makhluk nomor 36, serta memberitahukan bahwa makhluk tersebut sedang menuju ke suatu wilayah. Godai yang mengetahuinya, ia pun segera menuju ke lokasi tersebut. Tsubaki yang mengetahui pemberitaan dari pihak kepolisian, ia segera menghubungi Sakurako untuk menanyakan jalur kereta yang ia gunakan. Dan benar saja, Sakurako menggunakan jalur kereta yang sama dengan para korban nomor 36. Dan seketika itu, Garima muncul di hadapannya. Beruntung Godai datang tepat waktu. Sensasi sengatan listrik yang telah berulang kali terjadi ini telah dikuasainya, dan ia mendapatkan peningkatan kekuatan yang disebut sebagai Kuga Rising Titan Form, yang dimana pada mode ini terdapat corak emas pada beberapa bagian tubuhnya, serta perubahan bentuk dari pedang dan belt yang berwarna keemasan. Berbeda dari pertarungan sebelumnya yang keduanya hampir setara, Garima yang merupakan Guronggi wanita terkuat dari kelompok Mi yang namanya didasarkan dalam kata Jepang yaitu Kamakiri, yang berarti belang sembah. Akhirnya kini ia pun bisa dikalahkan dengan mudah.